yang Saya kira dari pihak memang ini korban? takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar. Pesantren ini sungguh sangat disayangkan belum mempunyai izin membangun bangunan karena melanggar aturan pemerintah. Sedangkan umatnya sendiri itu membubarkan ibadah orang lain, suka melarang ibadah orang lain, menutup gereja. Itu sebuah ketidakadilan kan? Sebuah kemunafikan. Itu kejahatan. Apakah itu kejahatan itu bisa dibilang sebagai takdir yang Tuhan kasih? Atau itu adalah sebuah senjata saja sebenarnya? Bisa saja kalau dia mau, Allah Quran itu membiarkan gereja-gereja, masjid-masjid, biara-biara itu hancur akibat orang itu saling menyerang ya antar agama. Tapi dia tidak membiarkan itu. Dan kalaupun ada kejahatan yang terjadi, dia membiarkan manusia menyelesaikan dengan tangan manusia itu sendiri. Walau yatswalahu lantasar minhum walakin liablu baidakum, artinya kehendak atau kuasa atau kepastian daripada Allah Quran itu sendiri. Sama nanti dengan muqaddir atau muqtadir, ya artinya takdir gitu ya. Al-Rum ayat 41, kejahatan manusia yang mengakibatkan kerusakan begitu, dan Allah Quran menghendaki akibat dari perbuatan tangan manusia itu. Jadi intinya takdir itu bisa saja berarti takdir yang buruk atau yang jelek yang terjadi kepada manusia. Di Alkitab itu sebenarnya kita bisa membedakan dengan jelas mana musibah yang memang Tuhan kehendaki terjadi, atau mana kejahatan yang diakibatkan oleh tangan manusia itu. Mana yang benar-benar putih, mana yang benar-benar hitam. Takdir Tuhan, kehendak Tuhan, itu tidak mungkin adalah kehendak yang buruk. Rancangan-rancanganku adalah rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Efesus 2 ayat 10-11 ya. Allah menghendaki supaya manusia itu diciptakan menurut Yesus Kristus, hidup di dalam pekerjaan yang baik yang sudah disiapkan oleh Allah sejak semula. Dia tuh mau supaya kita ada di pekerjaannya yang baik, bukan pekerjaannya yang buruk. Tuhan mengizinkan godaan dari iblis supaya kita mengenal juru selamat. Kita punya juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dia dicobai oleh iblis, tetapi statusnya juga tetap pribadi Allah yang tidak jatuh dalam dosa. Tetap kudus. Yakobus 1 ayat 12-18. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kalau kasus ini terjadi misalkan di ranah orang Kristen, STT lah ya, sekolah teologi yang punya asrama, 100%, 1000% saya yakin tidak akan keluar kata-kata seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh para teman-temannya Ayub. Dia meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya ke Ayub. Mereka juga meminta maaf kepada Tuhan, sehingga dipulihkan oleh Tuhan.